Oke, kita lanjut diskusi kita dalam podcast saya Dinamika malam ini bersama Pak Sawedi dan Pak Arief Wicaksono. Pak Arief, sekarang saya kadang-kadang ngambil kesimpulan yang sederhana. Saya selalu bilang di mana-mana, sebetulnya tidak ada persoalan masyarakat yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Persoalan kesehatan, ada dinas kesehatan. Persoalan sosial, ada dinas sosial. Persoalan keamanan, ada polisi. Jadi, semua persoalan masyarakat itu ada tupoksinya diselesaikan oleh pemerintah. Dan pemerintah dibayar oleh negara untuk itu. Nah, persoalannya adalah kenapa semua tidak bisa terselesaikan? Padahal banyak. Saya selalu bilang begini, Rif. Orang jadi bupati itu paling enak. Yang susah itu jadi bupatinya. Karena biayanya mahal. Tapi kalau jadi bupati, paling enak. TPP-nya itu bisa sampai 50 juta per bulan, walaupun gaji pokoknya 6 juta. Tapi semua dibayarin oleh negara. Tapi yang lebih hebat lagi, kepala dinas. Yang penting dekat sama bos, diangkat dia kepala dinas. Semua aktivitasnya dibayar oleh negara. TPP-nya ada, tunjangan jabatannya ada, biaya makan minumnya ada, dia mau kemana dibayar. Tapi kan tidak semua persoalan masyarakat selesai. Nah, ini apa menurut Anda? Ya lagi-lagi Kak, kalau saya cermati pertanyaan Anda. Jadi intinya kan sebetulnya ada pada kemampuan pemerintah dalam menerjemahkan tupoksinya tadi. Bahkan lebih jauh daripada sekedar menerjemahkan, menginternalisasi dirinya, menginternalisasi tupoksinya kepada dirinya. Jadi kalau misalnya seorang kepala dinas misalnya, katakanlah kepala dinas kesehatan, tupoksinya apa? Tupoksinya salah satu antara lain adalah menyediakan layanan publik bidang kesehatan yang baik dan memadai bagi masyarakat, gitu, salah satunya. Jadi otomatis sebetulnya Key Performance Indicatornya, KPI-nya itu di situ. Nah, bagaimana ukuran kesehatan, pelayanan publik kesehatan yang baik pada masyarakat? Kan tentu sudah ada sudah ada petunjuknya. Bagaimana standar minimal dari sebuah puskesmas misalnya? Bagaimana standar minimal bagi sebuah rumah sakit kelas tipe C misalnya untuk di kota kabupaten gitu. Sehingga itu aja dia fokus ke situ. Tapi kemudian jarang sekali ada kepala daerah yang berpikir substansial. Karena mengejar KPI tadi, kemudian substansi kenapa orang harus sakit, kenapa itu tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Jadi orang itu pimpinan itu, leader itu selalu berpikir seperti itu karena KPI tadi yang dikejar. Padahal substansinya kan, kenapa ini orang selalu sakit gitu? Harusnya kan orang sehat gitu. Yang dibuat itu harusnya bukan rumah sakit, tapi rumah sehat. Bagaimana caranya membuat orang-orang ini hidupnya sehat gitu? Pendekatannya kemudian akhirnya yang bermasalah kan. Melihat masyarakat yang sakit, justru kemudian banyak mendorong instrumen-instrumen yang sifatnya kuratif misalnya, pengobatan-pengobatan apa segala macam gitu. Sama di bidang pendidikan, mengadakan buku, tapi nggak pernah berpikir bahwa kenapa mereka harus sekolah ya, kenapa mereka sakit ya. Bukan harusnya pemerintah punya tugas untuk membuat mereka tidak sakit, kan pemerintah harusnya punya tugas supaya mereka tidak putus sekolah. Kan substansinya begitu. Preventif. Ada persoalan preventif yang kemudian menjadi yang seperti dibahasakan Pak Sawedi itu visi seorang pemimpin levelnya manapun ya, wali kota misalnya atau kepala dinas itu memang harusnya ke hal-hal yang sifatnya lebih substansial. Itulah kenapa mohon maaf misalnya kalau sekarang eranya kepala dinas ditangkap karena korupsi ya. Kemudian wali kota, bupati juga ditangkap karena korupsi dan lain sebagainya, karena
jangan alih-alih ingin menyelesaikan persoalan di masyarakat, justru mereka yang kemudian menjadi masalah baru buat masyarakat gitu. Ketika ada pemimpin baru, masalah masyarakat baru lagi tuh. Kenapa? Karena biasanya pemimpin itu nggak sampai ke substansi, dia mikirnya sampai di permukaan saja gitu. Oh, karena ini harus kita sediakan sekolah, berarti ya kita sediakan sekolah. Berapa target sekolah 1 tahun? Misalnya 2. Ya sudah, sekedar bikin sekolah 2 selesai. Tapi nggak pernah diukur dampaknya anak-anak itu dengan berdirinya sekolah itu nggak pernah Jadi ya wajar saja kalau misalnya kemudian di kemudian hari ada sekolah yang jumlah muridnya ratusan, ada juga sekolah yang jumlah muridnya bisa dihitung jari. Iya. Artinya ya aspek apa lagi itu namanya kalau begitu, pemerataan jumlah murid misalnya dalam sebuah sekolah itu tidak terpenuhi. Padahal kan sebetulnya itu intinya. Bagaimana caranya supaya orang bisa sekolah, anak-anak bisa sekolah sebanyak-banyaknya. Ya kan? Substansinya kan begitu. Karena apa? Supaya apalagi namanya bisa diukur angka putus sekolah itu naik atau turun gitu. Tapi gini, Rif, Ya. Anda kan sering juga tadi seperti Anda katakan kerja sama pemerintah daerah. Iya. Sejauh mana sih Anda lihat sinkronisasi pemerintahan itu berjalan antara kelompok? Jadi kan birokrasi itu kan ada suatu bentuk organisasi yang besar. Ya. Yang besar, OPD-nya ada yang 20, ada yang 30. Kalau Anda melihat sekarang, apa masalah di situ dalam manajemen pemerintahan di zaman sekarang? Ya. Paling berat masalahnya, Deng, itu adalah rekrutmen. Pola rekrutmen yang kadang berdasarkan kesukaan saja, berdasarkan kedekatan saja, sehingga kemudian apa yang dia bikin ketika dia dapat jabatan itu, ya dia dapat posisi itu hanya mengikuti siapa yang memilih dia. Oh ya, kok begini, siap, saya laksanakan gitu. Tapi ketika misalnya referensinya itu, referensi rekrutmennya itu adalah kecakapan, kebisaan, atau kemampuan, itu kan pasti dia akan misalnya ya, saya seorang kepala dinas, Deng Anco adalah wali kota. Deng Anco pilih saya karena dekat misalnya. Nah, tapi saya juga bisa, saya juga mampu, sehingga kemudian ketika ada perintah dari Deng Anco untuk melakukan sesuatu, saya analisis dulu, saya timbang-timbang dulu, saya evaluasi dulu, sehingga kemudian saya sampai pada sebuah keputusan bahwa saya harus berani mengatakan kepada Pak Wali Kota bahwa ini salah misalnya. Sekarang posisi manapun di bawah wali kota, apalagi RT RW, lurah, nggak berani ngomong apapun, mengatakan hal yang benar yang terjadi di masyarakat kepada Pak Wali Kota. Itulah kenapa sehingga kemudian masalah-masalah yang disampaikan oleh Pak Sawedi tadi itu tetap ada. Kenapa? Karena orang-orang yang mengeksekusi masalah ini adalah orang-orang pilihannya Pak Wali Kota. Karena kedekatan, karena kesukaan, karena persamaan preferensi politik misalnya ya. Karena sama-sama di sebuah komunitas dan seterusnya itu. Jadi tidak ada meritokrasi yang kemudian mewarnai birokrasi yang katanya Deng Anco tadi itu sebuah organisasi yang besar. Jadi orang dipilih sembarangan aja. Itu yang tadi saya katakan. Iya. Kalau organisasi ini berjalan dengan bagus, Iya. kan tidak ada persoalan masyarakat yang tidak terselesaikan. Harusnya. Idealnya Harusnya begitu kan? Iya. Jadi Pak Sawedi begini. Ya. Saya ini kan udah hampir masuk 20 tahun kali ya. Artinya kan pilkada ini sudah 4 kali dalam era reformasi. Ya, berarti udah 20 tahun. Dan saya banyak mendampingi sampai selesai, sampai jalan, sampai mudah-mudahan saya tidak salah kalau saya mengatakan bahwa
pilkada ini merusak tatanan birokrasi. Mudah-mudahan saya nggak salah, tapi menurut saya seperti itu. Iya. Artinya apa? Yang seperti tadi dikatakan Pak Arief, ya karena jadi bupati itu ditentukan oleh faktor elektoral, faktor elektabilitas dan produk itu, tanpa membawa kemampuan untuk memimpin organisasi yang seperti besar seperti itu tadi. Ya. Yang lebih hebat lagi menurut saya, banyak sekali pemerintah yang berhasil dari produk pilkada. Apa yang dia bikin itu sudah tidak sesuai dengan RPJM-nya. Suka-suka aja dia bikin. Itu. Iya. Jadi saya selalu bilang, dan banyak yang mengatakan betul tuh dengan bahwa pilkada ini merusak tatanan pemerintahan. Seperti yang dia bilang tadi, like and dislike. Begitu saya jadi wali kota atau jadi bupati atau jadi gubernur, ya kan? Ya udahlah, Arief jadi kepala dinas ini, Sawiri jadi kepala dinas ini. Terakhir, RPJM kita bingung, kacau. Dan ini saya alami. Beberapa kabupaten saya buatkan RPJM-nya begini. Setelah kita tinggalkan pelaksanaannya tidak seperti itu. Di mana masalahnya sebetulnya, Di? Saya kira ini pertanyaan yang paling substantif. Ketika kita ingin mencoba melakukan retrospeksi terhadap sistem pemilu yang sangat liberal yang kita adopsi di tanah air. Kenapa? Kalau kita lihat kan ada dua lembaga yang rutin melakukan evaluasi terhadap peringkat demokrasi sebuah negara, yaitu Freedom House dan juga yang berbasis di Amerika ya. Kemudian ada Economist Intelligence Unit yang berpusat di UK, di Inggris. Kalau kita lihat ini over the last 3 years ini, 3 tahun terakhir ini, indeks demokrasi kita ini kan mengalami penurunan tuh. Itu ada sekitar 5 atau 6 ya yang dilihat di situ. Yang pertama itu dari segi partisipasi politiknya, kemudian yang kedua dari segi pluralisme, kemudian yang ketiga itu dari segi budaya politik, kemudian yang keempat itu dari segi governance-nya, dan yang kelima itu dari segi efektivitas pemerintahan atau service delivery. Nah, kalau kita lihat peringkat-peringkat Indonesia yang terus menurun itu, ya itu bukan sesuatu yang mengherankan. Karena kenapa? Kalau kita lihat setelah 4 kali melakukan pemilu dan pilkada langsung ini, kita melihat pertama, kualitas pelayanan birokrasi itu tidak mengalami peningkatan. Bahkan kalau kita lihat tadi seperti untuk kasus berbagai kota ya, bukan hanya case kota Makassar, tapi juga di level provinsi. Kita lihat malah pemimpin yang terpilih ini banyak yang tidak memahami bagaimana mekanisme birokrasi itu bekerja. Ya. Coba kita lihat, ya beberapa model pemimpin kan bisa mengeksekusi program tanpa persetujuan DPRD. Ya kan, banyak melakukan bypassing program-program yang tidak sesuai dengan mekanisme. Kemudian kalau kita lihat dari segi substansi yang dengan tanyakan tadi, kita lihat tren penurunan kemiskinan dan juga peningkatan peluang kerja juga tidak ada perubahan secara signifikan. Padahal sejatinya, saya meminjam istilah dari sosiolog Prancis, yaitu Pierre Bourdieu, mengatakan bahwa negara itu punya 2 tangan. Satu tangan kiri dan satu tangan kanan. Tangan kirinya itu fungsi public services. Iya. Jadi betul dengan saya bilang bahwa sesungguhnya negara ini punya perangkat untuk menyelesaikan masalah apapun yang dialami oleh rakyatnya. Iya. Mau masalah kemiskinan, pengangguran, banjir, kebakaran hutan yang ada hutan. Karena rakyat membayar untuk itu. Rakyat membayar untuk itu. Artinya ini tidak gratis. Pengorbanan rakyat luar biasa, gitu kan, segala macam. Tapi fungsi tangan kirinya tidak berjalan, fungsi tangan kanannya dia memaksimalkan, kan nggak fair. Fungsi tangan kanan itu fungsi punishment, fungsi penertiban, segala macam, pemaksaan. Ini tidak fair nih.
Jadi coba kita lihat di masa pandemi sekarang ini. Itu negara seenaknya memaksakan pelaksanaan protokol COVID. Ya kan segala macam sehingga hampir seluruh sektor perekonomian ini itu mengalami stagnasi bahkan kemunduran. Ya kan? Kemudian yang kedua, fungsi tangan kirinya tidak berjalan. Insentifnya tidak berjalan maksimal, tidak merata, tidak terstruktur dengan baik. Dan itu menimbulkan ketimpangan sendiri kan. Banyak orang-orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang seharusnya layak dia terima. Kemudian ada orang lain yang tidak pantas itu terus-menerus menerima. Makanya Ibu Risma kan marah-marah terus segala macam kan karena tadi itu proses pendataan kita bermasalah. Angka kemiskinan kontroversial. Sumbernya pun banyak macam. Ada kemiskinan versi BPS, ada kemiskinan versi dinas sosial, ada kemiskinan versi BKKBN, ada kemiskinan versi Bank Dunia, segala macam. Nah, angka ini pun bisa di-setel. Lama-lama juga Ibu Risma juga udah capek sendiri. Capek sendiri kan. Masa seorang menteri marah-marah terus karena ketimpangan data gitu kan segala macam. Padahal sumbernya tidak di situ. Lama-lama dia hipertensi. Lama-lama hipertensi. Karena kenapa? Birokrasi di daerah ini sudah dilatih. Ketika berbicara tentang angka kemiskinan, markup sedikit. Karena itu berpengaruh terhadap jumlah bantuan yang bakal diterima dari pusat. Di setel itu barang. Karena memang bisa disesuaikan gitu kan segala macam. Tidak lagi mencerminkan situasi objektif yang terjadi di lapangan. Jadi memang sudah dibiasakan seperti itu. Sama kan kategori-kategori daerah tertinggal segala macam. Jadi menurut saya ya memang perlu ada semacam rethinking governance. Di mana mungkin belum saatnya Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal yang sebebas-bebasnya meniru ala American style. Karena kalau kita lihat masih banyak persoalan-persoalan yang lebih substantif yang kita harus benahi dulu, termasuk diantaranya ya persoalan kematangan berpikir kita, persoalan pendidikan, segala macam kedewasaan berkompetisi segala macam itu belum tuntas kita benahi. Dan memang kalau kita lihat contoh tadi seperti Pak Arief juga singgung ya, ada hal mendasar yang kita hadapi hari ini dalam konteks body politics kita. Itu menyangkut proses rekrutmen politik. Dimana kalau kita lihat, kalau begini terus sistem rekrutmen politik kita, yang akan terpilih dari presiden, gubernur, wali kota, ya mohon maaf, bukan orang-orang terbaik yang dimiliki Republik ini. Tapi orang-orang yang memiliki akses terbaik terhadap kelompok-kelompok yang pro status quo, yang notabene kelompok-kelompok oligarki tadi itu, yang visinya cuma satu, mempertahankan status quo, memperbesar kekayaan pribadi dan kelompok, ya persetan dengan kepentingan publik. Kira-kira yang terjadi. Kita kan tadi saya katakan mudah-mudahan saya tidak salah kalau mengatakan bahwa pilkada ini merusak tatanan pemerintahan yang ada, dan itu saya alami, ya kan. Tapi sebagai akademisi, ya kan, seberapa besar sih dampaknya terhadap itu? Karena kadang-kadang saya berdebat dengan teman-teman di daerah, kenapa situasinya seperti ini dengan Cuk? Saya bilang karena OPD-mu yang dia pakai adalah manajemen pembiayaan, bukan manajemen anggaran. Kalau manajemen pembiayaan itu artinya dikasih uang 1 miliar selesaikan bangunannya. Tapi kalau manajemen anggaran, saya kasih uang 1 miliar bukan cuma selesaikan bangunannya seperti Anda bilang tadi, selesai bangunannya apa dampaknya, apa hasilnya. Sampai sejauh mana Anda melihat persoalan ini sebetulnya dari sisi akademisi ke depan? Iya, jadi memang begitu deh kenyataannya ya, bahwa pilkada ini memang sangat rentan sekali untuk merusak pemerintahan, kinerja pemerintahan gitu, yang ada di daerah terutama. Kenapa? Karena ini disokong oleh satu-satunya tiang penopang yang namanya desentralisasi atau otonomi daerah yang sifatnya juga setengah hati. Kenapa saya bilang begitu?
setengah hati karena ternyata di daerah titik pusat desentralisasi atau titik pusat otonomi itu kan ada banyak kekurangan sehingga kemudian tidak banyak yang mereka bisa lakukan. Jadi kalau kita buka-buka kembali apalagi namanya undang-undang tentang itu, tentang pemerintahan daerah, tentang otonomi daerah itu, kan kita lihat di situ ada pembagian kewenangan. Ya. Pembagian kewenangan. Jadi yang namanya kewenangan pusat itu apa saja? Misalnya agama, apalagi namanya investasi, kemudian ya pelayanan dasar dan pelayanan umum lah ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Kalau semuanya ujung-ujungnya kemudian masih harus lebih banyak dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, inilah yang membuat pilkada ini menjadi celah atau menjadi peluang bagi aktor-aktor politik untuk bisa mengais-ngais rente tadi itu. Ya. Sehingga kemudian yang tidak mampu pun ketika punya nilai elektoral bagus, punya uang banyak, punya modal juga cukup gitu kan, maju aja, insya Allah terpilih gitu. Tapi ketika terpilih, apa yang harus dilakukan nggak tahu. Makanya dulu, bahkan mungkin sampai sekarang ada itu istilah otonomi daerah itu menciptakan raja-raja kecil di daerah gitu. Iya. Karena memang dia jadi betul-betul jadi raja. Yang dia bisa lakukan itu adalah yang dia bisa lakukan. Yang dia tidak bisa lakukan, dia tidak lakukan gitu. Padahal yang dia tidak lakukan itu sebetulnya urgensinya sama masyarakat bisa saja dampaknya lebih besar. Lebih besar gitu. Oke, Rif. Kita break dulu, nanti kita lanjut dengan tema yang lebih menarik lagi. Ya, siap. Kenapa?